Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Putri dengan NIM 2233053 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Ayo Mengenal Pajak Lebih Dekat. Apa sih itu pajak? Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang diperlukan untuk keperluan negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, fungsi pajak. Pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur atau reguleran, yaitu pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yaitu adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Keempat, fungsi redistribusi atau pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat pemungutan pajak. 1. Syarat keadilan, artinya pemungutan pajak harus adil. 2. Syarat yuridis, artinya berdasarkan undang-undang. 3. Syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan keletihan ekonomi masyarakat. 4. Syarat finansial, artinya efisien dalam biaya pemungutannya. 5. Syarat sederhana, yaitu sistem pemungutan pajak harus sesederhana mungkin sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, tata cara pemungutan pajak. 1. Stelsel pajak terbagi atas 3. A. Stelsel nyata, yaitu baru dapat diketahui setelah akhir suatu periode atau akhir tahun setelah penghasilan tersebut sesungguhnya dapat diketahui. B. Stelsel anggapan atau fiktif stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan atau perkiraan yang diatur dengan undang-undang. C. Stelsel campuran, artinya pada awal tahun menggunakan anggapan tetapi setelah akhir tahun dihitung kembali sesuai yang sebenarnya atau nyata. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 2. Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 3. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Sistem pemungutan pajak terbagi atas 3. 1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3. Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hambatan-hambatan pemungutan pajak. 1. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan karena A. Intelektual dan moral masyarakat, B. Sistem perpajakan yang sulit dipahami, C. Sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. 2. Perlawanan aktif, yaitu usaha untuk menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung yang meliputi
A. Tax avoidance, yaitu usaha untuk menghindar atau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. B. Tax evasion, yaitu usaha menghindar pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. 1. NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi nomor pokok wajib pajak: 1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 2. Pengusaha kena pajak atau PKP. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjaannya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. KUP Pasal 2 Ayat 2. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1. Tempat pendaftaran atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan ayat 2. 2. Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjaannya meliputi tempat tinggal atau kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjaannya meliputi tempat usaha dilakukan bagi wajib pajak orang tertentu. Jangka waktu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah selambat-lambatnya 1 tahun setelah saat usaha dimulai. Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak: 1. Sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. 2. Sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PK di bidang PPN dan PPNBM. 3. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. KUP Pasal 1 Angka 4. Fungsi setoran surat pajak: 1. Sebagai sarana untuk membayar pajak. 2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. 3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Tempat pembayaran tersebut adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran seperti kantor pos. 4. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh: 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan melalui pemotongan atau tahun pajak. 3. Untuk melaporkan pembayaran pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak: 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang seharusnya terutang. 2. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan dipungut dan disetorkannya. Lalu di manakah kita bisa mendaftar NPWP atau PKP? Kita bisa mendaftar melalui kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan, dan internet atau website. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.